Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikrullah, kalimat yang paling disukai Allah, dibawa oleh seluruh para nabi dari nabi zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ليطهر القلوب ويرشد الناس إلى العقائد الصحيحة وإلى العلوم النافعة وإلى الأخلاق الفضيلة الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, genap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus yayasan Az-Zahra Baitul Mahabbah, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada angin berhembus melainkan ada yang menggerakkan. Tiada ranting-ranting jatuh melainkan ada yang menggerakkan. Tiada air laut bergelombang melainkan ada yang menggerakkan. Tiada kita berkumpul di majelis ini melainkan ada yang menggerakkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita di majelis ini. Semoga Allah kumpulkan kita semua kelak dalam surganya nanti. Sepantasnya, selayaknya dan harusnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya, apalagi kalau mensyukuri seluruhnya. Maka Allah hanya perintahkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Suatu saat sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Nabi tidak menjawabnya, justru balik bertanya, wa ma a'datta laha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Ma'adattu bikasratis salat wala siyam wala zakah, tak banyak menyiapkan dengan banyaknya salat, zakat maupun puasa. Lalu walakinni uhibbuka ya Rasulullah, tapi aku mencintaimu ya Rasul. Anta ma'aman ahbabta, al-mar'u ma'aman ahabbah, kata Nabi. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Seseorang di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai.
Anas bin Malik mengatakan, sungguh aku sangat bahagia dan senang mendengar Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabbah, karena aku mencintai Rasulullah, aku mencintai para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan kita pun mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat. Bapak, Ibu semua yang hadir, cinta tidak dengan Rasulullah? Halo? Cinta tidak? Rindu tidak dengan Rasulullah? Mari kita sampaikan salam rindu kita, salam cinta kita dengan perbanyak salawat kepadanya. Semoga kita semuanya termasuk umat yang dikumpulkan bersamanya di hari kiamat nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, malaikat salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah panggil hamba-hambanya dalam Al-Quran paling tidak ada 4 panggilan. Pertama, ya ayyuhalladzina kafaru lil ihanah, hai orang-orang yang kafir, untuk menghinakan, ditahkir. Kemudian ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini masuk yang mukmin, yang kafir, yang munafik, masuk ke dalamnya, yang fasik. Lalu ada panggilan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab yang menerima kitab, baik kitab Taurat, Zabur, Injil, Yahudi, Nasrani, masuk ke dalamnya. Tapi ada panggilan khusus litakrim, untuk memuliakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada rukun iman. Ini hamba-hamba yang disayangi Allah, yang dimuliakan Allah. Siapa yang terpanggil dengan panggilan ini berarti dia lagi diangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Para ulama sepakat, imam 4 madhab, bahwa makna kutiba ini adalah furidu. Baik itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Makna kutiba dituliskan di sini adalah furidu, difardukan, diwajibkan atas kalian berpuasa, karena ini siam mengangkat derajat umat manusia. Panggilannya pun panggilan yang tinggi, perintahnya perintah yang tinggi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, minal anbiya alaihi salatu wassalam. Dalam tafsir Maraqul Darbit di Kasfil Quranil Majid dijelaskan di sana min ladun Adam, semenjak zaman Nabi Adam, yang tujuannya la'allakum
tattaqun, supaya kalian memperoleh predikat takwa. Biasanya terjemahkan demikian, tapi sebenarnya ini makna tattaqun ini kan menggunakan fi'il mudhari, menunjukkan makna kontinuitas, supaya kalian senantiasa bertakwa. Pertanyaannya, kita ini sudah takwa belum? Halo? Kira-kira sudah takwa belum kita ini? Insya Allah kayaknya agak ragu-ragu. Coba yang udah takwa angkat tangan. Kita nggak berani. Yang belum takwa angkat tangan. Nggak berani juga. Jadi kenapa kita ragu? Karena kita belum mengerti persis apa itu takwa. Oh, tahu Ustaz, takwa itu takut lugawi secara bahasa. Takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, ngikutin perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Secara istilahi, secara tafsiran makna dalam kehidupan, kita belum mengerti persis apa itu takwa. Imam Nawawi Syekh ulama Hijaz, gurunya ulama-ulama Mekah, menjelaskan dalam tafsir Marahul Labid li Kasfil Qur'anil Majid ketika beliau menjelaskan surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alif lam mim. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang maha tahu makna aslinya. Tapi para ulama mencari-cari, oh, Alif Lam Mim ini nama surat. Alif Lam Mim dzalikal kitab berarti surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Tanzil berarti itu surat Sajdah. Oh, bukan, dia adalah nama Allah, bukan nama surat, nama Allah. Kok tahu? Iya, alif itu Allah, lam itu latif, mim itu majid. Allah punya asmaul husna, latif yang maha lembut, majid yang maha terpuji. Dzalikal kitab, ini kitab la raiba fih, enggak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Kata Syekh Nawawi, ay rahmatan li ummati Muhammad. Hudan lil muttaqin maknanya rahmatan li ummati Muhammad, bahwa al muttaqin itu adalah umat Nabi Muhammad. Di sini yang ngaku umat Nabi Muhammad angkat tangan, ayo. Yang enggak ngangkat tangan umat Nabi Nuh. Kita ini umat Nabi Muhammad. Insya Allah orang bertakwa semua ini, karena dia umat Nabi Muhammad. Minimal takwa level terendah, minimal takwa minal kufri, takwa dari kekufuran, itu level terendah. Dia sudah syahadat, sudah masuk Islam, menjadi umatul ijabah, umat Nabi Muhammad. Takwa minal kufri minimal. Naik lagi takwa minal ma'asi, takwa dari kemaksiatan, dari dosa-dosa besar, dari berzina, dari membunuh, dari korupsi, dari makan riba, dari durhaka sama orang tua. Ini dia takwa dari dosa-dosa besar. Minal dzunub, dari dosa-dosa kecil.
dari ghibah, ngomongin orang. Ghibah itu di mana-mana, di jalan ada, di pasar ada, di masjid juga ada. Ada nggak di masjid ghibah? Kadang-kadang pulang dari masjid ghibah, jamaah ngomongin ustadznya. Kalau ngomongin yang baik boleh, jamaah ngomongin DKM-nya. Jadi itu ghibah, itu termasuk dosa-dosa kecil. Ghibah, namimah, ngadu domba, yaminul ghumus, sumpah palsu, nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Termasuk juga al-kadzibu, dusta. Dusta itu kecil atau besar? Tergantung dustanya. Kalau dustanya pertalet dibilang pertama, dari pusatnya ini, wah ini jutaan manusia yang dibohongi ini, wah itu besar itu. Tapi sudah ditangkap pelakunya, ya pelakunya, tapi pengarahnya belum. Nah, bosnya belum. Ini kalau ditarik ke bosnya itu nanti sampai kepada panjenengan. Nah, bosnya dulu bosnya yang milih panjenengan. Kena juga kan panjenengan, yang milih dosa juga. Maka ada 7 orang aja lah gitu, 7 orang aja. Mudah-mudahan negeri ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kasih pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Kita kalau bicarain begini jadi ikut ghibah nanti. Nanti saya kan nggak nyebut nama orangnya kan. Nah, halo, lanjut gak nih? Lanjut sampai mana tadi? Sampai bosnya. Jadi itu takwa dari dunub, dari dosa-dosa kecil. Takwa minat dunya, naik lagi. Takwa dari dunia, takut dunia. Kalau model-model kita ini takut dunia atau cinta dunia? Yang wajahnya masih wajah-wajah seneng duit. Wajah-wajah masih seneng yang namanya cinta, harta, pangkat, jabatan, wanita. Ini walaupun soleh-soleh gini kalau melihat wanita ya kadang-kadang masih hijau. Halo? Betul gak betul? Nah, ngaku aja. Apalagi yang duduknya nyandar. Nah. Jadi masih ngaku. Nah. Apakah itu salah? Enggak salah. Cinta, harta, pangkat, jabatan, wanita enggak salah. Al-Quran yang menyampaikan, dilegitimasi oleh Allah langsung. Yuzzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia itu dihiasi dengan cinta pada wanita, anak-anak, perhiasan emas perak, kendaraan, tunggangan-tunggangan. Kalau dulu unta merah, sekarang ya Toyota, Serena, Innova. Itu tunggangan-tunggangan, manusia senang dengan itu tuh. Wal an'am, binatang ternak, wal haras, tumbuh-tumbuhan. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, Allah di sisinya memiliki tempat kembali yang terbaik. Lalu di mana letak salahnya? Salahnya kalau cintanya kepada dunia mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan punya istri, punya kasur empuk, pagi hari ini kita tinggalin karena kita cinta sama Allah. Salat subuh berjamaah, kita puasa, kita jaga, ya halal, ya halal. Kalau malam siang ini Ramadan tidak halal, dia tidak halal. Melihat istri dengan syahwat di siang hari
itu nggak halal. Apalagi lihat istri orang, itu sendiri aja itu nggak halal. Dipantengin siang hari nggak boleh gitu, nanti malam baru boleh. Jadi di situ ini Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya, makanya yang tertinggi di sini tuh taqwallah, takut kepada Allah, takut kalau lalai dari mengingat Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melalaikan Allah. Allah buat mereka lalai terhadap diri mereka sendiri, lupa diri. Taqwallah di sini adalah pokok segala kebaikan, dan yang paling banyak membuat orang masuk surga itu dua, kata Nabi: taqwallah wa husnul khuluq, takut kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nah, ini penerjemahan penafsiran. Nanti Al-Quran juga menafsirkan bagaimana orang yang bertakwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang kami berikan mereka mau berinfak. Orang takwa itu mau berinfak, rumusnya terima kasih, habis nerima ngasih. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, baik Taurat, Zabur, Injil, dan beriman sama Al-Quran. Maka orang bertakwa mau baca Al-Quran, mau dengerin Al-Quran, dia mau infak secara umum. Nah, khususnya zakat yang wajib. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu berfungsi menyempurnakan puasa yang kurang-kurang. Kenapa? Dia sebagai tahirun lis-shaimi wa ta'imun lil masakin, dia itu pencuci bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang yang fakir miskin. Zakat fitrah. Maka orang yang punya kelebihan sedikit saja dari malam Id, makanan yang dia makan ada kelebihan dari sehari, dia wajib mengeluarkan zakat. Oh, kalau itu mah semua orang bisa, belum tentu. Beberapa hari yang lalu ada yang WA, ini saya ini keluarga belum bisa zakat ya kayaknya tahun ini gitu. Nggak bisa zakat fitrah, bukan zakat mal. Kenapa? Buat sehari-hari aja nggak ada. Kalau kita ini ada, itu sesungguhnya ya bagian dari rahmat kasih sayang Allah. Tapi ada orang buat makan aja nggak ada gitu. Dia udah mikirin dari sekarang. Kenapa? Dia lihat tanggungannya banyak. Kita kembali lagi. Orang-orang yang bertakwa punya ciri mendirikan sholat. Dia beriman sama yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mau berinfak, kemudian beriman sama kitab-kitab sebelumnya, sama Al-Quran. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat-ayat itu saling menjelaskan. Nanti juga diberikan lagi ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 133 itu, bahwa orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang mau berinfak di kala sempit maupun di kala lapang. Yunfiquna fis sarra' wad dharra wal kadhiminal ghaidha, dia tahan amarah
Kadimin itu seperti kalau orang masukin air ketutup lalu ditutup dengan rapat, ke botol tutup dengan rapat, ke plastik diikat dengan rapat. Wal kadimin, menahan amarah. Wal kadimi, nanti ada hubungannya dengan puasa juga itu. Wal afina 'anil nas, dia maafin kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahkan bukan hanya maafin, dia berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitinya. Itulah derajat ihsan. Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsan an tuhsina ila man asaa ilaik. Yang disebut ihsan kan ada iman, Islam, ihsan. Yang namanya ihsan bukan berbuat baik sama orang yang baik, itu biasa. Ihsan itu berbuat baik sama orang yang buruk kepadamu, kamu tetap berbuat baik, itu orang sudah derajatnya ihsan. Nah, kita melihat penjelasan Imam Qusairi dalam tafsir Isari bahwa siam puasa itu ala dorbaini, as-saumu ala dorbaini, puasa itu dua macam. Kalau Imam Ghazali menyebut tiga, dia sebut di sini dua, zahir wa batin. Saumu zahir wa huwal imsak anil muftirat mashuban bin niyat. Yang namanya saum zahir itu menahan diri bersamaan dengan niat, yang itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, senggama, mashuban bin niyat, disertai dengan niat. Saumul batin, adapun puasa batin itu saunu qalbi anil afat, menjaga hati dari segala yang merusaknya, menjaga hati dari iri, dengki, riya, sum'ah dan lain-lain, takabur, sombong, angkuh, congkak. Summa saunur ruh anil musakinat, menjaga ruh dari yang menghinakan. Saunur sirri anil mulahadat, menjaga sir kita dari mencari-cari kesalahan orang. Disebutkan juga saum itu dua, selain zahir batin juga saumul abidin wa saumul arifin, puasanya abidin dan arifin. Saumul abidin, puasanya abidin, ahli ibadah, syartuhu hatta la yakmula saunul lisan anil ghibah. Syaratnya orang yang ahli ibadah ini selain nahan dari makan, minum dan senggama dari subuh sampai maghrib, dia juga menahan lisannya dari ghibah, menahan at-tarfu anil nadhar, melihat yang tidak dihalalkan. Man shoma falyasum sam'ahu wa basarahu, ay kama qala Rasulullah SAW, siapa yang puasa hendaklah dia puasakan juga penglihatannya, dia puasakan juga pendengarannya. Adapun shaumul arifin, nah ini puasa yang tinggi. Ini yang dalam bahasa Imam Ghazali disebut shaum khawasul khawas. Bahasa beliau disebut shaumul arifin, kata Imam Qusairi. Fahuwa hifdzus sirri anis syuhudi kulli ghairi, menjaga sirnya dari menyaksikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipandang hanyalah Allah. Hasmi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semua hasmi rabbi jalla
coba lagi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah Allah bagiku. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah atau illallah. Tiada yang di hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, semoga salawat dan salam Allah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Tapi pengertiannya panjang. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang mencipta kecuali Allah. Tiada yang memelihara kecuali Allah. Tiada yang mengatur mengurus kehidupan kita kecuali Allah. Tiada yang memberi makan minum kita kecuali Allah. Tiada yang menghadirkan Bapak Ibu semua di majelis ini kecuali Allah. Tiada yang menjadikan dia pasanganku, dia anakku kecuali Allah. Nanti akhirnya la maujuda illallah. Tiada yang ada kecuali Allah. Yang lain ini diadakan, cuman sebuah bayangan. Wujud yang hakikat prima causa adalah Allah, yang dalam bahasa akidah disebut wajibul wujud. Kalau kita cuman mungkinul wujud. La ilaha illallah. Ini saumul arifin, khifdusir an suhuli kulli ghair, menjaga sir dari menyaksikan selain Allah. Yang ada dia memandang Allah, selalu musyahadah dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, menyaksikan semua di balik kejadian ini af'alullah. Di awal puasa ada perintah, sering dikutip waktu sidang isbat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sering diterjemahkan puasalah karena melihat bulan atau hilal bulan Ramadan, berbukalah karena melihat hilal bulan Syawal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu perkataan ulama, perkataan ahli fikih. Ahli khawas, ahli hakikat membahas itu bukan begitu. Terus sumu lillah, bukan karena melihat bulan, tapi melihat pencipta bulan. Bagaimana kita melihat pencipta bulan? Tentu bukan dengan pandangan mata, dengan pandangan kalbu. Kalau yang puasanya karena melihat bulan, itu berbukanya ketika dia sudah ketemu bulan tenggelam, nanti matahari tenggelam dari subuh sampai maghrib selesai. Tapi kalau puasanya karena melihat pencipta bulan, berbukanya kalau sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini, man syahida syahra shoma lillah. Siapa yang karena puasanya melihat bulan, saumnya lillah. Wa man syahida khaliqas syahri shoma billah. Siapa yang puasanya melihat pencipta bulan, puasanya billah. Ada lillah, ada billah. Apa bedanya? Lillah karena Allah, billah bersama Allah. Seperti kalimat la haula wala quwata illa billah, bukan illa lillah. Tiada daya dan kekuatan kecuali ditolong sama Allah, dibantu sama Allah. Fasaumu lillah yujibul masubah. Saum yang lillah itu mendatangkan masubah, pahala, balasan. Fasaumu billah
yujibul qurbah. Saum yang bila mendatangkan kedekatan. Jadi kalau kita saum billah bersama Allah, jadi dekat dengan Allah. Allah nggak makan, nggak minum, kita juga nggak makan, nggak minum. Allah punya sifat Rahman, Rahim, Latif. Maka kita berusaha tahallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, Rahman, Rahim, Latif. Jadi di situ shaum billah, puasa bersama Allah. Shaum yang billah di sini sesungguhnya adalah shaum di tingkatan khawasul khawas. Shaum lillah tahqiqul ibadah, puasa yang lillah itu realisasi wujud manifestasi dari ibadah. Shaum billah tashihul iradah, dia meluruskan niat, dia membenarkan keinginan. Shaum lillah sifatu kulli abid, shaum yang lillah sifat setiap hamba yang ahli ibadah. Shaum billah na'tu kulli qasid, dia sifat yang shaum billah, dia sifat bagi orang-orang yang sedang menuju Allah. Jadi gerakannya, perjalanannya, hidupnya, dia itu yang dalam pandangannya itu Allah, 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 Allah. Ini sebagai sebuah tingkatan yang disebutkan oleh Imam Qusairi dalam tafsir Isari. Shaum lillah qiyamu bidawahir, yang shaum lillah menahan dari makan, minum, senggama, melihat dengan syahwat, dari ribah, namimah, nadhr bisyahwat, kemudian dari perkataan kotor. Itu pelaksanaannya bidawahir, dengan dohir. Shaumu billah, shaum yang bersama Allah, qiyamuhu bidzamair, pelaksananya dengan batin. Shaum lillah imsaku min haitsu ibadat syariah, itu ibadah syariah, shaum lillah. Adapun shaum billah imsaku bi syaratil haqiqah, jadi di sana ibadah hakikat, bukan hanya ibadah zahir tapi juga ibadah batin. Jadi di sini luar biasa Imam Qusairi memberikan isyarat-isyarat. Ini memang kajian yang model begini agak berat. Kita ini baru lillah aja kadang-kadang ya masih ghibah, kadang-kadang masih namimah, kadang-kadang masih marah. Halo? Ada nggak yang puasa tapi masih marah-marah? Ini model puasa itu macam-macam. Ada puasa namanya puasa ulat. Bapak ibu semua tahu ulat nggak? Ulat itu puasa ketika jadi kepompong. Ulat puasa ketika jadi kepompong lalu berubah menjadi kupu-kupu ketika sudah selesai puasanya. Berubah bentuknya, tadinya ulat menjijikkan, makan daun, merusak. Setelah puasa jadi kupu-kupu yang indah, makanannya juga madu, lalu dia makan cairan yang baik-baik, nggak merusak, bahkan membantu penyerbukan jadi buah, jadi manfaat, jadi indah bentuknya, indah perilaku akhlaknya. Itu ulat. Bersamaan dengan itu ular juga puasa. Kapan? Ketika ganti kulit, bahasa Perancisnya ngelungsungi. Nah, ketika ganti kulit itu ular puasa. Nah, setelah berganti kulit, wajah ular tetap ular, tetap sangar. Udah selesai, tetap saja dia perilakunya yang namanya ular, ya modelnya kayak gitu, nggak ada perubahan. Nah, saya nggak tahu bapak-bapak di sini nih puasanya kayak ulat atau kayak ular gitu. Ya kalau udah puasa masih sangar, nah itu berarti masih kayak ular. Nah, untuk bilahimin. Nah, jadi binatang juga puasa, termasuk ayam ketika mengeramin telurnya 21 hari dia puasa. Wah,
itu ketika sudah 21 hari menetas tuh jadi indah. Itu ayam. Burung gagak yang umurnya 70 tahun, dalam cerita saya baca itu setelah 40 tahun dia harus melaksanakan puasa panjang 150 hari. Kenapa? Paruhnya sudah tumpul, kukunya sudah tumpul. Lalu dengan puasa itu lepaslah paruhnya, berganti paruh yang baru. Lalu kukunya pun dia cabutin sendiri, kuku yang lama diganti dengan kuku yang baru untuk kehidupannya 30 tahun yang akan datang. Jadi saum itu dilakukan juga oleh hewan-hewan. Nah kita ketika puasa ini asupan makanan kadang-kadang di siang sore hari kurang, ada sel-sel yang merusak, lalu diolah demikian hingga yang tadinya itu menjadi benalu, menjadi keburukan, dia menjadi bahan bakar, lalu disingkirkan, dibersihkan, diperbaiki. Nah disitulah puasa itu dalam sebuah riwayat sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Yang menarik kan ketika puasa ini kita kan kayaknya kurang energi, tapi justru Nabi Muhammad perang Badar menang di bulan Ramadan. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah juga di bulan Ramadan. Artinya para sahabat satu lagi pada puasa. Jadi puasa bukan melemahkan, menguatkan. Dan prakteknya ada. Kita ini baca Quran di bulan Ramadan 1 juz itu enteng sehari, bisa 2 juz, 3 juz. Di bulan yang lain kadang-kadang 1 juz itu 2 bulan, 3 bulan. Halo. Bahkan sebagian taraweh itu seperti di Temboro itu, kemarin saya baca postingannya Ahmad Zuhair menjadi imam semalam 30 juz 8 jam. Komentar di postingan itu, mana mungkin. Itu yang bilang begitu baru belajar Iqra. Ngelihat yang sudah hafid Quran. Anak saya ngambil sanad itu jam 4 sampai jam 2, berhentinya pas sholat subuh sama sholat duhur, jadi 10 jam. Nah ini yang jadi imam ini 8 jam, lebih cepat lagi. Imam ini butuh 3 kekuatan niat, kekuatan hafalan, kekuatan fisik. Walaupun hafalannya kuat, kalau nggak niat nggak bisa. Walaupun hafalannya kuat, kalau fisiknya nggak kuat, 8 jam itu kan berarti habis isya langsung ketemu jam 4 itu. Itu bukan hanya kekuatan juga, kekuatan imam, kekuatan makmum. Makmumnya kalau nggak kuat bubar. Halo, sholat tarawih sampai jam 4 kan? Kalau di sini gimana kira? Ada yang kuat nggak? Jangankan jamaah DKM-nya aja nggak kuat. Ya bubar. Makanya di sini nggak ada kan yang semalam 30 juz. Sebenarnya pengen juga sekali-kali gitu ya. Coba gitu. Kita panggil itu, masya Allah. Orang kalau lagi senang Allah itu nggak terasa. Maka orang-orang yang belum senang itu, yang belum ahlinya, belum ahli Quran, belum ahli sholat, mana mungkin. Banyak kok jamaahnya kok di Temboro kok. Mereka sudah pada hafid gitu. Ada kelompok 30 juz, kelompok 15 juz, kelompok 8 juz. Nah, kita kelompok kuliah kulhu. Masih mau sholat juga, alhamdulillah. Saya jadi senang dengan sabda Nabi, man shalla khalfa imam hatta yansarifa kutibalahu shallal lailah. Siapa yang sholat di belakang imam sampai selesai ditulis sholat semalam suntuk. Jadi yang sholat sampai jam 9 dengan jam 4 tadi tulisannya itu sama, semalam suntuk, alhamdulillah. Jadi kalau mereka itu ya dengan kekuatannya, ya kita dengan rahmat Allah ditulis sholat semalam suntuk, alhamdulillah. Allah itu memang ya maha rahman, maha rahim gitu. Ya tentunya derajatnya beda lah, yang ahli Al-Quran sama enggak ya beda. Tapi tetap mudah-mudahan dengan itu Allah selamatin kita semua. Amin ya rabbal
alamin. Disebutkan ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, beberapa hari. Ini Ramadan ini cuma 1 bulan dari 12 bulan. Kalau ditentukan 12 bulan Ramadan semua, kira-kira seneng nggak? Halo? Seneng nggak? Kalau jenengan mungkin nggak seneng. Kalau saya seneng. Kalau Ustadz karena dengan Ramadan banyak jadwalnya. Makanya kalau pas malam Idul Fitri itu yang nangisnya paling kencang Ustadz. Nanti habis Ramadan jadwalnya jadi dikit lagi. Kalau gini kan ada buka puasa, ada duhur, ada taraweh, ada muhasabah, banyak itu. Jadi di sana ada kebaikan yang melimpah. Kita ini dituntut bareng-bareng berbuat baik kalau Ramadan itu. Dituntut bareng-bareng berbuat baik. Kalau di bulan-bulan yang lain kan beda. Ini jamaahnya sedikit banyak juga mulai ada tambahannya pas nggak Ramadan dengan Ramadan itu beda. Tarawih di sini beda nggak dengan di bulan yang lain? Beda kan isanya? Tapi ada hadis, bukan riwayat Nabi, riwayat marbut. Yang namanya Ramadan itu awaluhu penuh, awsatuhu setengah, akhiruhu melompong. Semakin kesini itu semakin ada kemajuan, maju sopnya gitu maksudnya. Di sini beda atau enggak? Sama juga kan? Begitu juga kan? Jadi dia tinggal setengah ya. Beda dengan sebelumnya kan? Ini mau ada kemajuan. Nanti kalau udah seminggu terakhir itu tinggal DKM sama panitia zakat. Yang lain pada pulang kampung. Mudah-mudahan semua dapat Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sudah surup dalam hitungan jamnya. Nah, berikutnya kalau Anda yang ada tanya jawab, saya persilahkan sebelum saya lanjutkan ya. Kalau ada yang mau nanya. 3, 2, 1,5, 1. Kalau nggak ada saya habisin yang di sini. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, hendaklah dia ganti di hari yang lain. Ini tahfifan lakum, sebagai keringanan buat kamu. Kenapa? Memang Allah nggak menghendaki kesusahan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kehendaki kemudahan. Allah nggak menghendaki kesusahan. Walitukabirullah, supaya kamu mengagungkan Allah ala ma halakum, atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Wa la'allakum tashkurun. Ini setelah tatakun tashkurun, makom syukur di atas makom takwa. Wattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah supaya kamu syukur. Nah, dengan takwa sampai derajat syukur, nanti derajat terbimbing, dapat bimbingan Allah. Wa inna salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini juga pertanyaan orang khawas. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, pertama yang ditanyakan bukan tentang bulan, bukan tentang ruh, bukan tentang makhluk, tapi tentang Allah. Ini orang khawas. Bahkan disebutkan wa idza sa'alaka, kalau bertanya kepadamu satu orang. Beda dengan tentang gunung. Yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Banyak orang yang nanya. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Banyak yang nanya.
yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, tentang ruh, tentang khamar, tentang judi. Yas'alunaka 'anis syahril haram, tentang bulan haram. Banyak itu, tapi ini pertanyaan khusus. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau bertanya kepadamu tentang aku, pertanyaan khusus tentang Allah Sang Khalik, yang ditanyain bukan lagi tentang makhluk. Allah nggak bilang qul ya Muhammad fa inni qarib, enggak. Itu masih kejauhan kalau pakai qul ya Muhammad, disambungkan fa inni qarib, yang jawab Allah langsung, aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku ijabah orang-orang yang meminta. Idza ta'ani, apabila dia mintanya kepadaku. Jadi ini dalam tafsir saya disebutkan fal yastajibuli, maka ini taklif bagi orang yang dekat tadi. Ikutilah perintahku. Ujibu da'watad da'i, aku akan memberikan ijabah orang yang meminta. Ta'rif dan tahfid. Ya kalau kamu pengen dikasih Allah, ikutin perintah Allah. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, imanlah, yakinlah kepada Allah. La'allahum yarshudun, ini ujungnya, supaya mereka mendapatkan bimbingan menuju Allah, biar nanti radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bimbingan Allah sampai nanti husnul khatimah, mendapatkan salam qaulun mir rabbir rahim. Marilah kita akhiri dengan doa dan munajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkamu dan api nerakamu. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'a'in la yasma' min nafsin la tasba. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Allahumma jalna wa ahlana min ahlil Qur'an, jadikan kami, keluarga kami, hambamu yang ahlil Qur'an. Ya Allah, ij'al Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa humumina. Ya Allah, jadikan Quran penyejuk kalbu kami, cahaya pandangan kami, pengusir kegelisahan kami. Jadikan dia imam, teman dalam kubur kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu